dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap ada desa yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menjadi agunan atau jaminan utang sejak tahun 1980. Di negeri yang katanya demokratis ini, suara rakyat seringkali kalah oleh bisikan para penguasa. Malam ini, kita akan mencoba mendengar yang tak terdengar, melihat yang tak terlihat. Inilah bicara kita, di mana kata bukan hanya sekedar bunyi, melainkan simbol dari perjuangan. Dengan saya, Galang Yata Putri, yang akan membahas mengenai hak taungan. Hak taungan sendiri seringkali menjadi permasalahan sengketa tanah di Indonesia, di mana tanah dijaminkan, debitur gagal bayar, ahli waris marah, lalu pembeli dirugikan. Lalu apa sih solusinya? Mari kita bahas bersama dengan 5 narasumber hebat kita. Baik, di sini sudah ada dengan Mbak Raya. Mbak Raya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Mbak Raya sendiri pernah mengalami mengenai permasalahan hak tanggungan. Boleh tolong dijelaskan mengenai permasalahan tersebut dengan singkat? Betul, jadi saya pernah pinjam uang di bank dengan menjaminkan tanah saya, tapi usaha yang saya jalankan itu malah bangkrut. Cicilan saya juga jadi macet. Terus saya juga udah coba buat jual tanah saya, tapi bank malah nolak. Keluarga saya jadi marah. Mbak El sendiri selaku ahli waris, bagaimana tanggapannya mengenai kasus ini? Kami dari awal juga tidak tahu kalau tanah warisan itu sudah dijaminkan. Tiba-tiba hilang begitu saja, dan jelas kami dari anggota keluarga juga sangat keberatan. Lalu, bagaimana tanggapan dari akademisi mengenai posisi dari hukum hak tanggungan itu sendiri? Boleh tolong dijawab, Ibu? Hak tanggungan adalah hak jaminan yang kuat. Kalau debitur gagal bayar, kreditur berhak melelang melalui eksekusi. Tapi kalau tanah itu adalah tanah warisan, ahli waris harus mendapat persetujuan. Kalau tidak, akan menimbulkan sengketa. Baik, akan tetapi mengapa dalam kasus ini bank itu tetap melakukan eksekusi meski ada konflik keluarga? Mungkin kepada pihak bank boleh diperkenankan menanggapi. Karena bank memiliki kewajiban untuk melindungi dana nasabah. Kalau debitur tidak mampu membayar, maka hukum memberikan kami wewenang untuk melakukan eksekusi paksa. Tetapi eksekusi paksa ini itu bukan suatu hal yang utama. Biasanya kami akan memberikan beberapa opsi terlebih dahulu, seperti pembenahan, penjadwalan ulang, atau kami akan memberikan izin untuk debitur ini mencari pembeli sesuai dengan izin dari bank. Nah, eksekusi ini baru dapat kami lakukan setelah jalan-jalan tersebut sudah buntu. Jadi terkait permasalahan ini, apa yang sebenarnya sering ditemukan selama di lapangan? Mungkin bisa mohon ditanggapi, Mbak Asti? Oke, jadi permasalahan yang ada di masyarakat itu yaitu kurangnya pemahaman. Banyak orang yang beli tanah tanpa tahu kalau tanahnya itu menjadi objek dari hak tanggungan. Kadang ahli waris juga gak tahu kalau tanah keluarganya ini dijaminkan. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu ya edukasi, transparansi, dan juga pengecekan berkala di kantor pertanahan, kayak gitu. Baik, jadi untuk kasus Mbak Raya ini sendiri, kira-kira apa sih solusinya? Saya izin menanggapi ya. Masalah ini bisa diselesaikan melalui mediasi. Ahli waris dilibatkan, kemudian bank menunda lelang. Lalu debitur mencari pembeli resmi dengan seizin bank. Hasil dari penjualan tersebut bisa untuk melunasi utang dan sisanya bisa kembali ke keluarga. Kami pihak bank juga setuju. Bank juga tidak ingin merugikan keluarga. Apabila ada niat baik, maka solusi damai lebih baik dilakukan daripada kami harus melakukan eksekusi paksa. Nah, benar. Kalau begitu, keluarga juga pasti lebih tenang. Apalagi kita juga tetap mendapatkan bagian. Nah, kasus ini tuh bisa jadi contoh kalau hukum ini bisa bertindak secara tegas dan juga adil, asalkan semua pihak mau untuk terbuka dan juga bertanggung jawab agar terjadi kesepahaman. Hak tanggungan menjamin kepastian hukum bagi lembaga keuangan, tapi jangan sampai menghapuskan kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum bukan hanya soal kepemilikan, melainkan juga tentang keadilan. Transparansi dan mediasi harus menjadi jembatan, bukan hanya sekedar formalitas saja. Karena tanah itu bukan hanya benda, melainkan bagian dari hidup dan sejarah. Terima kasih dan sampai jumpa.